Mari kita lanjutkan kembali perbincangan kita, menyesuaikan dengan kebiasaan baru, adaptasi dan sebagainya, inovasi digitalisasi. Apa yang perlu kita pahami Pak, inovasi digitalisasi dari BSI? Ya, tentunya seperti tadi saya sampaikan di depan bahwa memang digital ini atau online banking ini merupakan satu keniscayaan ya buat bisnis perbankan. Jadi perbankan memang harus menyikapi hal ini dengan adanya perubahan dari sisi pola ya, consumer behavior dari nasabah-nasabah tadi, tentunya digitalisasi menjadi satu jawaban yang harus dilakukan. Dan kita sadar bahwa kami sendiri melihat dari Bank Syariah Indonesia, transaksi sebetulnya banyak dilakukan melalui electronic channel, mungkin lebih dari 85% saat ini. Ya, tentunya kami banyak melakukan development dan juga inovasi. Yang pertama adalah tentunya dari mobile banking. Nah, mobile banking ini memang mengalami masa transformasi tentunya. Tidak hanya sebagai alat yang digunakan untuk melakukan transaksi ya, keuangan. Tapi kami juga ingin mobile ini memiliki fungsi yang lebih kompleks ya, ataupun lebih lengkap. Nah, kami baru saja ya, Bank Syariah Indonesia baru saja melaunching salah satu fitur yang menarik di BSI Mobile ini adalah pembukaan rekening atau online onboarding ya, pembukaan rekening menggunakan biometrik ataupun face recognition ya. Jadi dengan adanya teknologi ini memang diharapkan nasabah tidak perlu datang ke cabang untuk membuka rekening, ya cukup menggunakan mobile BSI Mobile, dan untuk KYC-nya juga sangat sederhana ya, hanya menggunakan face recognition ya, selfie lah gitu. Jadi ini bagus sekali buat anak muda ya. Jadi dipakai untuk juga para milenial ingin menabung di Bank Syariah Indonesia. Nah, kemudian yang kedua tentunya di samping kita improve stabilisasi dari sistem untuk mobile banking kita, fitur-fitur ini juga kita tambahkan ya. Misalnya nanti akan ada pay letters ya di mobile banking kita. Saat ini ya fitur yang sudah ada itu antara lain adalah misalnya Bank Syariah ini unik ya dibandingkan dengan bank konvensional. Kita punya bisnis yang namanya gadai gitu ya, dan juga cicil emas. Jadi nasabah bisa melakukan gadai emas dan juga mencicil emas ya di BSI menggunakan mobile banking. Ini nggak perlu datang ke cabang ya. Nah, banyak fitur-fitur lain tentunya seperti kalau kita lihat di iklannya BSI Mobile ini, memang value proposition kita BSI Mobile ini adalah sahabat financial, keuangan. Tentunya nasabah bisa melakukan transaksi keuangan, transfer, overbooking, payment ya, pembayaran bill, kemudian payment segala macam yang bisa dilakukan melalui BSI Mobile ya. Kemudian bisa menggunakan QRIS ya, KRIS ya, dan QR code ya melalui BSI Mobile. Kemudian BSI Mobile ini juga kita value proposition-nya adalah sebagai sahabat tidak hanya keuangan tapi juga sahabat sosial. Nah, kita punya fitur ya di BSI Mobile ini bisa digunakan untuk membayar zakat ya, bersedekah, wakaf, itu ada di dalamnya adalah fitur-fitur yang memang untuk ya, nasabah-nasabah syariah sangat dibutuhkan ini. Kemudian di sisi lain adalah sahabat spiritual ya. Di BSI Mobile ini juga bisa menyediakan layanan-layanan Islami, misalnya menunjuk arah kiblat, kemudian di mana masjid terdekat, waktu sholat, dan juga beberapa ayat-ayat Al-Quran yang pendek itu ada di dalam bisa digunakan oleh usernya. Dan ini memang dari waktu ke waktu tentunya kita tetap harus lakukan upgrade ya sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh nasabah. Dan di sisi lain fitur-fitur ini tentunya ke depan kami ingin menjadikan BSI Mobile ini sebagai super app ya. Super app itu mampu memenuhi segala kebutuhan nasabah. Kita sadar bahwa sekarang banyak sekali aktivitas ataupun kegiatan yang dilakukan oleh customer itu melalui online ataupun mobile. Mulai dari bangun tidur ya sampai nanti tidur lagi, itu banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan melalui mobile ya. Misalnya pesan makanan melalui mobile ya, dan itu terkonek misalnya dengan GoFood atau GoPay, kemudian juga transaksi belanja lewat e-commerce yang ini kita ingin
dorong inisiatif digital kita melalui open banking ya, API yang kita harus kembangkan. Nanti bisa terkonek itu dengan e-commerce ya, seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan lain sebagainya. Ini memang merupakan satu keharusan yang dilakukan ya, walaupun ini perbankan syariah baru hadir ya, maksudnya baru lahir belakangan dibanding dengan konvensional. Saya rasa bukan berarti kita tidak bisa compete ya, menyediakan layanan yang juga sama baiknya dengan bank-bank yang sudah duluan menyediakan layanan dari sisi electronic banking ataupun digital banking. Mungkin itu yang kita harus lakukan ke depan dan tidak boleh berhenti melakukan inovasi sehingga satu hari nanti yang super app yang kami sampaikan itu bisa terwujud dan tentunya jumlah customer yang menggunakan juga makin banyak, terutama user aktif, dan at the end of the day ini menjadi bagian dari kita retention nasabah karena semua kegiatan dan aktivitas transaksi bisa dilakukan melalui mobile banking. Baik, Pak Heri, ini sambil kita saksikan di layar juga pergerakan dari BSI menguat Pak untuk pergerakan harga sahamnya, berarti memang minat investor semakin besar masuk ke BSI. Bisa disampaikan juga adakah target-target spesifik yang bisa kita nantikan dan perlu kita ketahui dari kinerja BSI sampai tutup tahun bisnis 2021 ini? Iya, tentunya kami ini bank sedang menyelesaikan proses merger ya. Jadi merger sendiri itu ada 2 tahap. Tahap pertama adalah legal merger, sudah kita selesaikan pada tanggal 1 Februari 2021 yang lalu. Alhamdulillah semua sekuennya dan juga requirement sudah kita penuhi dan alhamdulillah juga bank ini sudah di launching ya 1 Februari 2021, bahkan waktu itu di launching langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo di Istana. Kemudian pekerjaan lanjutannya adalah ini kan merger dari 3 bank atau 3 legacy. Pada saat legal merger itu kita memilih salah satu survival untuk teknologi. Kita memilih Bank Syariah Mandiri memiliki teknologi untuk kita gunakan sebagai surviving technology. Nah, tugas berikutnya adalah tentunya melakukan integrasi ya rekening-rekening nasabah yang berada di 2 ex legacy. Itu adalah ex BRI Syariah dan BNI Syariah. Nah, tugas ini hampir selesai. Kita ada dalam labs di terakhir sekarang ya, integrasi atau kita namakan dengan roll out. Semoga nanti pada tanggal 1 November 2021 ini kita sudah memiliki satu core banking system ya. Itu yang kita namakan Day One, Customer Day One. Jadi artinya nasabah tidak lagi terpecah-pecah rekeningnya, sudah menjadi satu rekening, memiliki satu kartu debit dan satu buku tabungan yang namanya Bank Syariah Indonesia. Nah, sambil berjalan kami ini sama juga dengan pembalap F1 ya. Sambil melaksanakan operational merger ya kita juga terus melakukan perbaikan dari sisi bisnis proses. Kemudian kita juga harus tumbuh ya. Dan tentunya banyak pihak stakeholder utama ingin ya tidak hanya melakukan proses merger, kembali ke Formula One racer tadi, pembalap tadi, tentunya kita juga harus membalap, harus ganti ban, harus mengisi fuel. Ini analoginya sama dengan BSI. Kita tetap melakukan proses merger, kita juga harus tumbuh ya tentunya seperti saya sampaikan tadi, tumbuh di segmen-segmen yang memang memberikan opportunity masih baik gitu ya, masih positif. Kemudian kami juga mesti merapikan sistem dan teknologi dan kami juga terus berinovasi dari digital dan juga mobile banking kami juga diharapkan juga bisa bersaing ya dengan perbankan yang lain ya. Dan kami mengharapkan bahwa akhir tahun ini insya Allah ya apa data RBB yang kami sampaikan kepada regulator itu bisa kita penuhi ya. Jadi harapan untuk tumbuh dari sisi aset, kemudian pembiayaan dan juga pendanaan itu bisa kita harapkan bisa dicapai. Sebagai referen tentunya belum lama OJK mengeluarkan data menurut regulator bahwa di tahun 2021 ini kemungkinan perbankan itu akan tumbuh dari sisi pendanaan itu sekitar 11 plus minus 1 ya. Itu yang disampaikan dari sisi patokan dari sisi regulator. Jadi kalau plus minus plus
plus minus 1 itu dari 11 mungkin bisa tumbuh 10, bisa tumbuh 11 gitu ya, atau 12. Tapi lihat kondisi saat ini mungkin kita akan lihatnya adalah yang garis yang di bawah. Kemudian pembiayaan ataupun kredit ataupun loan itu akan tumbuh sekitar 7 plus minus 1. Bisa tumbuh 6, bisa tumbuh 8. Nah ini yang menurut kami juga akan melihat guidance ini ya. Mudah-mudahan BSI bisa paling tidak ya sama dengan yang diharapkan market tumbuhnya. Syukur-syukur kita bisa tumbuh lebih baik. Pengalaman tahun lalu kami masih tumbuh double digit dari sisi pertumbuhan aset, kemudian dari sisi pendanaan juga seperti itu ya, dan juga pembiayaan seperti itu. Harapannya tahun ini mudah-mudahan walaupun kita merasa tidak terlalu mudah ya karena banyak challenge yang kita hadapi ya kita bisa tumbuh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Ya, Pak Heri Gunardi sebagai pamungkas ini mewujudkan misi insya Allah menjadi salah satu bank syariah terbesar di dunia. Bagaimanakah Pak strateginya dan pengembangan bisnis untuk bisa menuju ke sana? Iya, yang pertama tentunya kita mesti fix the foundation dulu ya. Jadi artinya yang di dalam negeri, market share kita di dalam negeri ini memang kita harus dorong seoptimal mungkin ya. Dan tentunya kita on track sekarang. Jadi bisnis plan yang kita buat ya, kemudian action plan yang kita jalankan sebenarnya roadnya atau jalannya atau path-nya itu sudah menuju ke sana. Nah kami memang mematok target ya, paling tidak di tahun 2025 nanti BSI ini bisa menjadi salah satu ya top 10 bank syariah global ya. Jadi intinya kita mematok target ini dari sisi market cap ya, market capitalization. Kita bandingkan dengan bank syariah yang ada di dunia. Kebanyakan sekarang yang bank syariah global itu ada di GCC country, ya, di negara Middle East. Seperti Al-Raji, Al-Bilad, ya, Bubian Bank, Kuwait Financial House. Ya. Dan harapannya kami mungkin ya di tahun 2024 ataupun 2025 nanti market cap kita bisa menuju ke sekitar 7,5 billion atau 8 billion US dollar. Sebetulnya mimpi itu nggak terlalu jauh juga. Saat ini market cap-nya BSI sudah arah sekitar 6 sampai 6,5 billion US dollar. Nah, apa yang harus dilakukan adalah tidak hanya merapikan bisnis yang ada di lokal, di domestik, tapi juga kami ingin go internasional, go global. Nah, kami melihat bahwa Dubai merupakan salah satu pintu ya untuk BSI masuk. Apa yang harus kita bangun, kita create ya di Dubai itu adalah kami melihat potensi sukuk global itu cukup besar. Mungkin ada potensi sekitar 200 sampai 300 miliar US dollar per tahun. Saat ini masih Kementerian Keuangan ya, sebagai issuer yang terbesar. Tapi satu hari nanti kalau BSI sudah punya office ya di Dubai dan punya license untuk menjadi co-manager untuk issuing sukuk global, tentunya kami nanti bisa membantu ya para issuer yang ada di Indonesia, baik itu perusahaan BUMN maupun swasta yang tentunya mempunyai rating yang bagus. Diharapkan nanti ini merupakan salah satu inisiatif yang juga bisa dijadikan pembanding bahwa Bank Syariah Indonesia itu tidak hanya jago di kandang sendiri, tapi juga bisa memberikan kontribusi dan juga dipandang sebagai salah satu pemain global. Nah, itu kita harapkan cita-cita ini dan tujuan ini bisa dicapai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Terima kasih. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.